Salam Somasa, hari ini kita kembali bertemu dalam bahan kita sermon tanggal 14 Januari 2024 yang akan kita ambil dari kitab Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51 yang diberikan tema oleh GKPS, Yesus adalah anak Allah dan Raja. Sebelum kita masuk dalam sermon, kita akan bersatu dalam doa yang dibawakan oleh Pendeta Hendrik Barus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami ini ucapkan kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami kepada saat ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan di mana kami boleh berbincang-bincang untuk membahas ambilan yang akan dibawakan di tengah-tengah gereja untuk tanggal 14 Januari 2024. Ya Bapa, biarlah hikmat daripada Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami bahas pada saat ini itu boleh benar-benar dapat membantu para hamba Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu untuk hari Minggu tanggal 14 Juni yang akan datang, Januari yang akan datang ini. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Pendeta Hendrik Barus yang sudah membawa kita dalam doa. Terima kasih juga buat Pendeta Gresindo Raja Sinaga yang boleh hadir bersama dengan kita Somasa untuk semakin mendalami apa yang menjadi firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita akan sampaikan dalam Minggu 14 Januari. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Somasa, kita sudah membaca kitab Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Tentu ada banyak hal yang kita pikirkan bersama atau menjadi sebuah permenungan bagi kita, apa yang ingin disampaikan oleh Yohanes ya terhadap percakapan Yesus ya dengan Filipus dan percakapan-percakapan lainnya yang diceritakan oleh Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Ini kanan kiri saya lihat sudah banyak sekali ini catatan yang akan dijelaskan kepada kita panjang kali lebar sama dengan luas ya. Jadi kita dengarkan apa yang akan kita terima dari kedua narasumber kita. Pastinya sudah sangat lihai ya dalam pendalaman ayat kita. Silakan Bang Pendeta Raja, di awal kita mau tahu apa yang menjadi latar belakang kitab Yohanes atau latar belakang perikop ini yang ingin disampaikan bagi kita. Terima kasih, silakan Bang.
Ya baik, lebih tambahkan sama Pendeta Erik ya. Ya, ya. Ya, jadi kalau latar belakang Yohanes ini kita tahu dari keempat Injil sinoptik, keempat Injil ya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil ini menceritakan tentang Yesus mulai dari kelahirannya, kehidupannya, bahkan sampai kepada kematian, kebangkitan ya, kebangkitan bahkan sampai kenaikannya. Jadi dari keempat Injil ini Yohanes ini yang menurut sejarah ini yang terakhir ditulis dari keempat Injil. Dari keempat Injil itu ya. Iya, jadi dituliskan oleh Rasul Yohanes, yang mana Rasul Yohanes ini juga seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Jadi Yohanes memang punya sudut latar belakang atau sudut pandang yang agak berbeda dengan Matius, Markus, Lukas. Iya, jadi kalau Yohanes ini lebih kepada pengalaman pribadinya tentang Yesus, itu yang diungkapkannya. Ya, bagaimana pengenalannya secara pribadi yang dekat dengan Yesus itu diungkapkannya. Makanya ada banyak kata-kata simbol kita lihat di Injil Yohanes. Oh ya. Yesus adalah jalan, kebenaran, hidup. Yesus adalah rumah dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan kedekatan hubungannya dengan Yesus. Dan tujuan Yohanes menuliskan ini yaitu memang untuk memperkenalkan siapa Yesus di tengah-tengah jemaat mula-mula. Iya, jadi ketika jemaat mula-mula itu masih gamang mengenal Yesus, masih kenal, tapi kok kayaknya ragu. Nah, kok kayaknya ini masih percaya dengan tradisi lama. Tetapi masih sudah masuk ke jemaat mula-mula. Jadi di sini Yohanes bertujuan untuk memperkenalkan Yesus lebih dalam lagi. Jadi mungkin inilah tujuan Yesus ini ya, supaya kita juga yang membaca Injil ini supaya lebih lagi mengenal Yesus lebih dalam lagi, gitu loh. Dari kacamatanya Yohanes itu ya, yang kalau menurut Bang Pendeta Raja sangat dekat sekali dengan Yesus ya, sehingga dia bisa memperkenalkan Yesus itu dalam hubungan yang lebih spesifik, lebih dekat sekali. Ya, terima kasih buat Bang Pendeta Raja. Ada tambahan dari Bang Pendeta Hendrik Barus, ganteng sekali hari ini. Memang sudah ganteng dari dulu. Dari dulu ya. Kalau saya enggak, baru kali saya lihat dia ganteng. Begitu. Ya, silakan Bang. Makasih Bang. Tadi sebenarnya sudah kita boleh lihat ya apa latar belakang penulisan kitab Yohanes, di mana dia menekankan menceritakan tentang Yesus dengan pengalaman, pengalaman karena ini dituliskan oleh Yohanes, murid Yesus kan. Jadi ada pengalaman yang dia benar-benar boleh rasakan dan itu dia ceritakan untuk tujuan supaya orang mengenal siapa itu Yesus ini terhadap kehidupan mereka. Makanya kalau kita melihat secara khusus nanti di dalam teks kita ini juga, kita juga boleh melihat Yohanes menceritakan tentang otoritas Yesus, baru apa makna kehadiran Yesus itu diceritakan secara khusus dalam teks kita. Jadi saya rasa memang sudah jelas yang dikatakan Bang Raja tentang latar belakang penulisan kitab Yohanes ini. Jadi sedikit berbeda dengan gaya penulisan Injil yang lain tentang bagaimana Yohanes menceritakan kisah Yesus. Makanya kalau kita membaca secara umum juga kitab Yohanes, banyak perumpamaan-perumpamaan juga yang diangkat ataupun bagaimana kisah pengajaran Yesus pada saat itu. Oke, terima kasih buat Bang Hendrik Barus. Terima kasih ya, kita sudah diberikan pemahaman secara mudah, ringkas dan gampang untuk kita mengerti. Ya, yang pertama adalah kedekatan dari Yohanes itu sendiri dengan Yesus, dan kegamangan-kegamangan yang terjadi itu bisa dikonter oleh Yohanes supaya orang-orang Israel atau orang-orang yang sudah mengenal Yesus dengan penuh ya bisa semakin dekat lagi dengan Yesus. Yang kedua yang ingin kami tanyakan kepada kedua narasumber kami, ini kan kalau kita baca perikop ini secara khusus dari ayat 43, pada keesokan hari Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ya, ia bertemu dengan Filipus. Ya, apakah ada hal yang menarik, yang khas dari kitab ini sehingga Yohanes perlu menceritakan kepada kita sebagai pembaca tentang perjumpaan Yesus dengan Filipus?
Itu yang saya coba kira-kira adakah atau tidak. Ada dari Bang Raja, kacamata baru kayaknya ini. Oh bukan, bukan, Bang, ya. sudah lama ini Bang. Silakan Bang Raja. Abang ini karena tahun baru sih. Mana tahu baru semua gitu Bang. Aduh. Ya jadi Yesus di sini ternyata menjumpai orang-orang yang mau Ayo. melayani. Itu sebetulnya poinnya yang saya tangkap di sini Bang. Artinya Yesus itu diceritakan oleh Yohanes, dia berinisiatif. Jadi berinisiatif, Yesus yang Yesus yang Oke. berinisiatif menjumpai orang lain dan dia akan menyapanya. Nah, makanya tadi di sini kan Yesus pergi katanya ya, berangkat. Artinya dia tidak pasif. Jadi dalam pemanggilan murid di sini kita lihat Yesus yang aktif dan juga inisiatif. Dia pergi berangkat ke Galilea, bertemu dengan Filipus dan dia Mengajak. Iya mengajak ikutlah aku. Oh, Itu hal yang menarik saya lihat di sini. dari perjumpaan dengan Filipus ini ya. Oke Bang. Ya sebelum ke pertanyaan yang lain, ada dari Bang Pendeta Henry? Iya, kalau kita lihat ya dari mungkin nanti di kalau ini salah ya mungkin kita koreksi bersama-sama ya. Iya Bang. Kalau kita lihat dari respon Filipus ketika Allah sudah menyatakan dirinya memanggil Filipus pada saat itu, ada yang menarik kalau kita lihat di ayat 46 ya kalau nggak salah ya. Iya. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah bukan 46. Bagaimana jawaban Filipus? Iya 46. Bukan. Kata Nathanael, kemungkinkah atau itu berapa? Ayat 45 Bang. 45. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Ini menunjuk kepada Yesus yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, Filipus mengatakan ini kepada Nathanael. Dengan kata lain, Yesus tahu. Nah, ini kita bisa melihat tentang selain otoritas Yesus untuk menjumpai Filipus, Ya, Allah juga Yesus juga tahu siapa itu Filipus. Dengan latar belakang ini Filipus sebenarnya bukan orang sembarangan juga, dia juga orang-orang yang memahami tentang kitab mereka pada saat itu secara Perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Nah, itulah yang menjadi dasar akhirnya apa? Filipus melihat itu bagaimana kehadiran Yesus itu yang dikatakan oleh kitab para nabi, yang dikatakan oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Iya. Nah, jelas Filipus menggambarkan siapa Yesus itu dan jelas dia mengenal siapa Yesus itu. Nah, ini saya melihat selain otoritas Yesus yang menjumpai, Yesus juga mengetahui siapa Filipus itu sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang secara kebetulan, tapi memang itulah karya Tuhan, sekaligus menunjuk kemahakuasaan Yesus pada saat itu. Iya. Berarti dengan kata lain Filipus ini juga dikenal oleh Yesus sebagai seorang yang pintar dalam kacamata mereka gitu ya. Nanti ditekan juga Bang ketika perjumpaan Yesus dengan Nathanael, yang dikatakan aku juga melihat kau di bawah pohon ara, kan gitu kan. Yang akhirnya membuat Nathanael menjadi semakin mengimani gitu. Mantap sekali nih ya. Luar biasa. 50 ya Bang. Iya, tapi jangan sampai sambil kita Bang. Bahaya, udah amin pula kita. Iya. Teman-teman kita masih belum puas Bang sebelum sampai ke sana. Oke. Terima kasih buat Bang Raja yang menunjukkan tentang Allah atau Yesus yang aktif ya. Dan Bang Pendeta Henry menjelaskan tentang otoritas Allah, kemahakuasaannya yang mengenal Filipus, sehingga ini menarik ya, karena ternyata Filipus dikenal oleh Yesus sebagai orang yang pintar, atau kalau dalam bahasa kita sekarang itu sebagai seorang teolog juga sebenarnya ya. Itu dia. Yang ketiga yang ingin saya mencoba gali lagi lewat kedua narasumber kita ya, tentang adanya berbalas argumen. Ada kan ini berbalas argumen kan, misalnya Filipus itu berasal dari Andreas, Petrus tadi disebutkan oleh Bang Pendeta Hendrik Barus ya kan. Berbalas argumen tadi. Kira-kira ya ini mungkin dari Bang Hendrik Barus dulu nih, saya mau cari tahu ini informasinya sebelum ke Bang Raja. Bang ya. Apa yang menyebabkan ya
sebuah respon yang baik, kan respon baik ini dari Nathanael, dari Filipus terhadap Yesus, ya, walaupun tadi disebutkan oleh Bang Hendrik Barus, karena Yesus mengenal Nathanael, Yesus mengenal Filipus, ya, dan dengan percakapan-percakapan yang dibangun. Tapi kan bisa saja secara manusiawi Filipus ataupun Nathanael dalam kegamangannya meninggalkan Yesus pada saat itu. Kira-kira kalau dari kacamata kita sebagai manusia biasanya, apa yang menurut Bang Hendrik atau Pendeta Raja bisa bantu kita untuk mengetahui hal yang khas juga dalam percakapan ini dari sisi manusiawi? Iya. Iya. Tadi sebenarnya sudah saya ungkit sedikit ya bagaimana. Iya. Pertama kan Nathanael juga bagaimana mungkin kan itu kan respon Nathanael pada saat itu, bagaimana mungkin sesuatu yang baik itu ada dari Nazaret kan gitu kan. Karena memang kalau kita lihat Nathanael ini berasal dari Kana, sementara Nazaret itu juga tidak begitu jauh dari Kana, itu sama-sama di daerah Galilea. Kalau tafsirnya mengatakan kurang lebih hanya 4 mil jaraknya. Berarti dengan kata lain Nathanael bukan mau merendahkan satu kota, tapi memang Nathanael benar-benar memahami. Bahkan ketika kita membaca tafsiran ada juga mengatakan bahwa Nazaret itu adalah tempat pasukan Romawi pada saat itu kan gitu kan. Jadi tidak ada lah yang diandalkan di daerah Nazaret itu. Bagaimana mungkin dari Nazaret yang tidak ada yang sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang bisa diandalkan itu ada hal yang baik kan gitu kan. Nah, tapi menarik dikatakan di dalam ayat yang ke-50, Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu di ayat mana? Ayat tentang Yesus menceritakan bahwa Yesus juga melihat Nathanael berada di bawah pohon ara. Iya, 50 ada. Ya. Yesus menjawab aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Jadi itu dia. Bagaimana sesuatu yang selama ini Yesus dan Nathanael tidak bersama, tetapi Nathanael mendengar penjelasan Yesus bahwa Yesus sudah mengetahui apa yang sudah dilakukan Nathanael sebelumnya. Kan ini hal yang luar biasa sebenarnya Bang ya. Jadi itulah yang direspon Nathanael, walaupun memang ada kritikan juga, bagaimana ya engkau percaya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu gitu. Jadi itu mungkin yang saya melihat dasar ketika Yesus berjumpa dengan Nathanael, akhirnya Nathanael merespon panggilan Yesus itu. Karena Yesus memperlihatkan kemahakuasaannya, mengetahui tentang Nathanael yang sebelumnya mereka tidak berjumpa pada saat ini. Jadi ada respon ketakjuban juga dari Nathanael, sehingga dengan hal yang kecil tadi dia sedang mengoperasionalkan dirinya terhadap hal-hal yang lebih besar nantinya. Dan Yesus meresponi hal itu. Ada tambahan baru Bang? Iya. Jadi inilah bedanya dua tokoh ini ya, Filipus sama Nathanael. Kalau Filipus itu tadi dia diajak sama Yesus, dia tidak ada konfrontasi, tidak ada perdebatan, tidak ada ngapain aku ikut Yesus misalnya, gitu kan, atau gak usah aku Yesus gitu. Jadi tidak ada perdebatan, tidak ada konfrontasi. Tapi kalau Nathanael dia banyak bertanya tadi ya. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau si Filipus juga ketika diajak oleh Yesus, dia langsung polos lah, mungkin dia mengajak si Nathanael. Artinya apa yang disuruh Tuhan itu dia bagikan kepada yang lain, dia share gitu ya. Nah, jadi dia ajak yang lain langsung gitu tanpa ada banyak macam-macam alasan. Nah, tapi kalau tadi Nathanael ada aja ya pertanyaannya tadi, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Tadi Bang Batas juga udah ungkitkan ya bahwa itu sebetulnya ada persaingan daerah ya, kampung A dan kampung B. Nah, kalau si Nathanael tadi kan dari Kana ya. Nah, Yesus itu dari Nazaret. Nah, jadi apa mungkin dari Nazaret itu lahir yang baik gitu kan? Nah, akhirnya Filipus juga nggak mau berdebat ya. Marilah datang aja kita lihatlah langsung ayat 57 ya. Dia tidak perlu memberi jawaban juga ya secara teori ya.
tidak perlu dia berdebat teori, dia langsung ajak, mari lihat langsung Yesus, ketemu langsung dengan Yesus. Nah, jadi ini juga bisa jadi refleksi juga ya sedikit di sini ya, bahwa ketika kita mau mengikut Yesus sebetulnya kita perlu yang namanya itu pemahaman, logika, teori perlu, tapi lebih perlu lagi kita itu penyerahan atau percaya ya. Percaya penyerahan kepada Yesus. secara penuh lah. Iya, percaya kepada Yesus, mau berserah pada Yesus dan mengikut Dia, dan itu yang akan membawa kita kepada pemahaman begitu ya. Berbeda dengan tadi si Nathanael, dia bertanya bagaimana datanglah lahir yang baik dari Nazaret, bagaimana engkau mengenal aku? Jadi ada banyak di situ perdebatan. Tapi Yesus menunjukkan kayak tadi kata Bang Pendeta Hendrik ya, bahwa Yesus itu lebih tahu daripada Nathanael. Iya, dari kamu di bawah pohon Allah, aku sudah lihat kamu gitu. Jadi disinilah Yesus menunjukkan satu sisi kemanusiaannya, satu sisi keilahiannya. Mungkin itu Bang jembatannya, Pak. Iya, terima kasih buat Bang Fajar dan Bang Krisindo. Somasa ini termasuk jawaban yang cerdas menurut saya, karena saya mencoba untuk bergulung di dalam pertanyaan yang pertama tadi, dan kedua narasumber kita berhasil untuk menjawabnya. Ya, karena saya pikir tadi kita hanya terjebak tentang melihat Allah dengan tema tadi sebagai anak Allah, Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Raja, tetapi juga dalam Yesus sebagai anak Allah dan Raja, kita juga harus bisa mengkonfirmasi tentang Nathanael dan Filipus juga sebagai manusia biasa. Dan manusia biasa tadi, kedua murid ini diperhadapkan dengan Yesus yang tidak punya kuasa berhadapan dengan yang maha kuasa. Iya. Nah, itu dia kan. Nah, sehingga refleksi yang harus kita bangun, ini mudah-mudahan saya tidak salah, mungkin kedua narasumber nanti di poin yang keempat ini masuk kita dalam refleksi bisa memberikan lebih pada penajaman. Bagaimana juga akhirnya kita sebagai orang yang tidak punya kuasa saat berjumpa dengan firman, ya, ini kan Yohanes sedang membicarakan tentang perjumpaan manusia dengan Tuhan, dengan Yesus kan begitu. Bahkan kalau kita baca di ayat 1, pada mulanya adalah firman, itu dia. kita dengan Yohanes kan. Jadi saat kita berjumpa dengan firman yang adalah Allah, ya kan, dan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi manusia berjumpa dengan firman, berjumpa dengan yang maha kuasa. Nah, kira-kira Yesus yang adalah anak Allah dan Raja tadi, bagaimana kita meresponi kehidupan kita dari hari ke hari? Ini belum yang terakhir ya, tetapi kita masuk dalam refleksi. Mungkin dari Bang Raja dulu. Iya, bagaimana kita meresponi firman Allah gitu ya? Iya, firman Allah. Iya, jadi dari sini kita mau melihat bahwa sebetulnya firman Allah itu punya kuasa besar. Ya, firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Di Yohanes 1 itu tadi dikatakan. Jadi firman Allah itu tentu bukan hanya yang diperdengarkan di zaman Yohanes atau saat 2000 tahun yang lalu, bukan ya. Tapi firman Allah itu sampai sekarang masih ada, masih diperdengarkan kepada kita. Bahkan melalui WhatsApp juga firman Allah sebetulnya diperdengarkan kepada kita. Nah, firman Allah itu punya kuasa untuk menyelamatkan kita, mengubah hidup kita juga. Nah, tapi memang di sini diperlukan tadi sikap-sikap seperti ada seperti Filipus yang mau langsung dia mengajak mengarahkan, mengerjakan, mempraktikkan firman itu. Tapi juga ada sifat seperti Nathanael, tarik ulur, bertanya, meningkatkan wawasannya, responnya begitu. Nah, jadi ini dua sikap yang mungkin kita gumuli terus ini sebagai orang beriman. Ya. Berarti kalaupun diantara somasa ada yang seperti Filipus, ada yang seperti Nathanael, menurut Bang Krisindo, no problem, it's okay lah ya. Itu sama-sama bagus. Ya. Selagi kita masih bisa diskusi. Jadi jangan ada yang terus merasa berdosa gitu ya. Oke. Dari Bang Hendrik. Iya, ada hal yang menarik ya Bang, ketika seperti latar belakang yang sudah diceritakan tadi, bagaimana kitab Injil Yohanes ini menceritakan tentang Yesus, dan bagaimana juga di dalam secara khusus teks kita menceritakan bagaimana juga otoritas Yesus untuk memanggil murid-muridnya, Filipus dan Nathanael juga pada saat itu ya kan. Seperti apa yang dikatakan bahwa Yohanes juga ingin menceritakan tentang kemahakuasaan Allah itu melalui Yesus itu kan gitu kan. Dan kemudian bagaimana ketika Filipus berjumpa dengan
Yesus. Itu merupakan bagaimana respon, bagaimana Filipus menunjukkan responnya dengan perjumpaannya dengan Yesus. Yang kita sama-sama tadi katakan bahwa Yesus itu adalah firman itu pada konteks sekarang ini, di mana di dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas dikatakan pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Yesus itu sendiri kan gitu kan. Nah, ketika Yesus berjumpa dengan Filipus, ada respon yang ditunjukkan oleh Filipus. Berarti ketika firman itu disampaikan bukan hanya didengarkan, bukan hanya direnungkan saja, tapi itu juga dilihat dari sebuah aksi. Aksi yang dilakukan oleh Filipus pada saat itu, dia memberitakan itu kepada orang yang terdekat terlebih dahulu. Karena Nathanael itu juga saudaranya dikatakan di situ kan. Dia menyampaikan berita itu kepada Nathanael, menyampaikan apa yang dia lihat. Dengan kata lain, Filipus juga menyaksikan itu, bersaksi tentang perjumpaannya dengan Yesus kepada Nathanael, dan dia ceritakan itu. Nah, ini juga yang menarik Bang, dalam konteks kita ini masih masuk, ini sudah sedikit aplikasi ya. Saya menuliskan sedikit seperti ini. Allah mengasihi kita bukan karena kita berharga, namun kita menjadi berharga karena Allah yang mengasihi kita. Amin. Ya, itu. Jadi Filipus itu bukan, Allah menjumpai bukan karena Filipus itu seseorang yang pada saat itu memiliki nama yang luar biasa. Karena Filipus juga dikatakan jelas ini berasal dari Betsaida. Di mana Betsaida ini juga sama-sama daerah yang berdekatan dengan Nazaret pada saat itu. Itu satu sama dengan Nathanael juga yang berasal dari Kana kan gitu kan. Bukan ada sesuatu yang hebat dari mereka pada saat itu, bukan sesuatu yang bisa menjadi ada orang mendekati seseorang karena dengan tujuan tertentu kan. Tapi bukan itu yang diambil dari situ. Tapi kalau kita lihat pada saat ini bagaimana Filipus Yesus menjumpai Filipus pada saat itu, dan di situ juga membuat Filipus menjadi luar biasa, bersaksi tentang Yesus. Nah, itu juga poin yang pertama yang boleh kita renungkan gitu ya. Bukan karena siapa kita, hebat kita, tapi karena Kristuslah maka kita menjadi luar biasa. Maka karena Kristuslah maka kita menjadi bernilai dan memiliki nilai di dalam kehidupan kita. Nah, itu juga lah yang kita aminkan di dalam kehidupan kita. Jadi itu poin yang boleh kita lihat, dan sehingga apa yang boleh kita tunjukkan ataupun buah dari perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Filipus merespon itu, akhirnya saya mengatakan Filipus sebenarnya menjadi batu lompatan untuk Nathanael mengenal Yesus di dalam kehidupannya. Dan begitu juga lah hendaknya kita di dalam menjalani kehidupan kita. Ini masih minggu kedua Bang ya. Minggu kedua di bulan Januari tahun 2024 ini kan. Bagaimana perjalanan kita 1 tahun ke depan, bagaimana supaya kita juga bisa menjadi batu lompatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, semakin mengenal Yesus di dalam hidupnya. Menjadi penghubung. Iya, walaupun memang secara manusiawi tadi ada perbedaan Nathanael dengan Filipus, tapi akhirnya mereka menerima kan gitu kan. Bukan mereka terjadi penolakan yang kita lihat pada saat ini. Kemudian menarik juga Bang, yang akhirnya Yesus juga berkata di dalam ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51, apakah karena aku berkata kepadamu aku melihat engkau di bawah pohon ara maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Dengan kata lain, ini menggambarkan tentang siapa Yesus. Ini kalau saya mengibaratkan ini, Yesus memposisikan dirinya sebagai tangga menghubungkan antara Allah dengan manusia. Jadi yang itu juga yang diberitakan pada saat itu. Bagaimana kita merespon firman itu di dalam konteks kehidupan kita. Amin, luar biasa semangatnya ya. Berapi-api udah kayak 17 Agustus gitu ya. Terima kasih buat Pendeta Hendrik Barus ya, dan Bang Raja. Kita masuk ke sesi yang terakhir ya. Saya nggak usah banyak ngomong ya, karena nanti terlalu panjang. Sesi yang terakhir tentang apa namanya, kata-kata mutiara kah atau nasihat dalam bahasa Simon Podah yang bisa disampaikan oleh Bang Resindo dan juga Bang Hendrik Barus
terhadap kami somasa terkait dengan firman Tuhan ini. Apakah lewat Filipusnya, Nathanaelnya, apakah dari Yesusnya, atau dari saya misalnya menganggap pada 50 tadi yang kita baca berulang kali, saya punya kesan tetap saja ada pekerjaan Roh Kudus di sini. Karena apa? Karena tidak mungkin hanya lewat karena aku ngomong begini kau langsung percaya. Jadi seakan-akan mau bilang tidak, tapi ada Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri Nathanael. Itu dari saya. Silakan Bang Raja. Oke, baik. Terima kasih. Saya setuju dengan Bang Rolandi ya. Jadi tambahannya saya mau lihat lagi dari sisi Yesusnya. Ini memang betul Yesus itu perantara ya, dan juga Yesus itu yang membuat kita kenal siapa Tuhan. Nah, jadi kalau tadi di awal itu gereja mula-mula itu ragu-ragu kepada Yesus, disinilah kita yang mendapatkan bukti Yesus itu memang betul-betul anak Allah. Yesus itu betul-betul raja, di mana dia membuat kita mengenal siapa Allah itu. Nah, jadi kalau di perjanjian lama Allah itu seperti transenden ya, yang jauh, yang tak dikenal gitu ya, tak bisa dikenali. Tapi ketika di perjanjian baru datang Yesus, kita jadi kenal siapa Allah itu melalui Yesus. Jadi ini betul-betul Yesus itu menjadi kalau tadi kayak saya pinjam kata Bang Hendrik, tangga kita untuk bisa berjumpa dengan Allah itu. Ya, melalui Yesus Kristus. Kita juga diminta berdoa melalui dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi Yesus itu menjadi membuat kita kenal siapa Tuhan kita. Lalu yang berikutnya dari Nathanael dan Filipus, bahwa Tuhan juga mengenal Filipus kan, kelebihannya, kekurangannya Tuhan tahu. Begitu juga dengan Nathanael, Tuhan kenal dia, sejak dulu saya kenal dia gitu. Jadi berarti Tuhan itu mengenali kita semua berarti. Tuhan mengenali kita semuanya satu persatu. Begitu juga dengan teman-teman semasa, bahwa Tuhan mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Nah, jadi ketika tadi ada Tuhan itu memberikan tugas, Tuhan memberikan tanggung jawab, Tuhan memanggil kita untuk membuat sesuatu yang baik gitu ya, menjadi berkat. Nah, sebetulnya Tuhan sudah tahu, tanpa kita banyak tadi alasan, saya tidak mampu ini Tuhan, saya tidak bisa ini. Tuhan sudah tahu. Nah, jadi ternyata Tuhan juga mengenal kita, dan Tuhan ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, itulah kesempatan yang baik yang harus kita ambil. Karena Tuhan itu selalu membekali kita juga, seperti dalam cerita kita ini. Ini tempat. Ya, dari Bang Pendeta Hendrik, terima kasih Bang Raja. Iya, topik mingguan kita Bang ya. Topik mingguan kita itu Yesus adalah anak Allah dan Raja. Jadi menarik sekali kalau kita melihat dalam konteks firman Tuhan pada saat ini di dalam minggu kedua setelah Epifanias kan gitu kan, setelah Allah menyatakan dirinya kan, menampakkan dirinya. Nah, apa yang boleh kita lihat di sini ketika Yohanes bercerita tentang pemanggilan Yesus kepada Filipus dan Nathanael pada saat ini juga menunjukkan tentang kekuasaan dan kedaulatan Yesus itu. Jadi di dalam Yohanes juga diceritakan, di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan itu terlihat ini di dalam bagaimana perjumpaan Yesus dengan Filipus dan Nathanael pada saat itu. Nah, apa yang boleh menjadi sebuah berita kesukaan buat kita pada saat ini, perjumpaan Yesus dengan Filipus dan Nathanael itu merupakan karya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan juga. Jadi itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kenapa? Allah tahu siapa itu Filipus, Yesus tahu siapa itu Filipus dan siapa itu Nathanael kan gitu kan. Bahkan ketika Nathanael dikatakan bahwa Nathanael juga pada saat itu sebelum perjumpaan mereka, Nathanael berada di bawah pohon ara, Yesus sudah tahu kan gitu kan. Berarti ini bukan sesuatu yang kebetulan kan gitu. Nah, ini adalah merupakan kemahakuasaan Allah dan kedaulatannya yang dinyatakan pada saat itu. Nah, ini juga yang menjadi sebuah berita kesukaan buat kita, firman di dalam kehidupan kita, bahwa Allah tetap menyatakan kuasanya. Kita boleh melewati tahun 2024 ini bukan sebuah kebetulan, Mak. Tapi ini memang karya Allah yang kita terima di dalam kehidupan kita. Dan di dalam setiap perjalanan kita mengalami perjumpaan sebenarnya dengan Tuhan. Setiap hari itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini bagaimana kita ketika kita mengimani bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Raja di dalam kehidupan kita, maka di dalam perjalanan kehidupan kita, gak usah jauh-jauh lah dulu, tahun 2024 ini aja lah dulu, di dalam melangkahkan langkah kehidupan kita,
hendaklah kita terus menyatakan bagaimana kita merespon iman itu ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Raja dan itu adalah pemimpin dalam kehidupan kita dan Dia adalah Allah itu juga dalam kehidupan kita, maka bagaimana kita terus seperti saya katakan tadi boleh menjadi batu lompatan untuk orang lain terus semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Jangan jadikan diri kita menjadi batu sandungan, ya kan? Berarti melalui segala tindakan kita, sebagaimana Filipus juga bersaksi, kita juga boleh melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan juga memilih kita. Bukan hanya Filipus, bukan hanya Nathanael, Tuhan juga memilih kita. Dan bahkan Tuhan tahu siapa kita itu. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, kan gitu kan? Dan itulah yang boleh kita imani. Jadi langkahkanlah kehidupan kita, jalanilah kehidupan kita hari-hari kita, dan tunjukkanlah apa yang menjadi respon iman kita di dalam kehidupan keseharian kita. Mantap, luar biasa. Saya sampai nggak tahu mau bilang apa ya. Jadi ada banyak pesan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, Bang Krisindo dan juga Bang Pendeta Hendrik Barus. Dan biarlah Somasa di beberapa hari di awal tahun 2024 kita punya optimisme yang luar biasa, dan akhirnya 2024 kita menyatakan tentang Yesus itu adalah anak Allah dan Raja. Ada sedikit lagi, Bang. Oh, boleh, Bang. Ya, sering sekali ya. Sedikit lagi yang boleh kita lihat di bagaimana perjumpaan Yesus dengan Nathanael ya. Allah tahu, kan gitu kan? Iya. Allah tahu. Allah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Nathanael. Iya. Allah tahu juga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami perkara, seolah-olah tidak ada yang mau tahu dengan persoalan kita. Seolah-olah tidak ada yang mengerti dengan kondisi kita. Ternyata firman Tuhan ini ingin mengatakan kemahakuasaan itu juga dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah mengetahui apa yang menjadi problem, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahan kita. Nah, dengan kata lain, ketika ini kita imani, Bang, maka ini bisa menjadi bahasa pastoralnya, ini bisa menjadi peneguh buat kita. Mungkin ketika kita menjalani tahun 2024, apalagi ini masih minggu kedua ya, kita masih membawa beban tahun 2023. Firman Tuhan ingin mengatakan kita tidak sendiri. Allah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan penyertaan Tuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mengaminkan bahwa Allah tahu, maka dengan kata lain kita akan menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti ini, Bang, sederhananya, Bang. Kalau kita membawa kendaraan, kita tahu di samping kita ada polisi, tentu kita tidak berani menabrak aturan-aturan yang sudah diaturkan di jalan raya, kan gitu. Kalau masuk jalan tol, saya yakin Bang Rolandi yang mungkin selama ini berani menabrak masuk bawah jalan, kan gitu kan. Tapi kalau ada polisi kan pasti nggak berani, kan gitu kan. Nah, kalau ikut ambulans berani, Bang. Itu ambulans, karena itu namanya gitu ya. Tapi ini menarik, Bang. Allah tahu. Walaupun orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi Allah tahu. Amin. Jadi tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Itu Luar biasa ya. Terima kasih buat Bang Hendrik Barus yang memantapkan langkah kita di tahun 2024. Jangan terseok-seok, tetapi dengan tegas kita melangkah, karena Tuhan tahu apa yang akan kita alami dan akan kita jalani. Terima kasih buat kedua narasumber kami. Terima kasih buat Somasa yang sudah selalu setia ya menambah subscriber kami ya dan viewersnya, dan kami tetap akan bersemangat. Dan juga seperti kata Bang Hendrik dan kata Bang Raja, kami juga tidak akan terseok-seok. Kami tahu Tuhan tahu segala sesuatunya. Maka sermon hari ini akan ditutup oleh Bang Krisindo Raja Sinaga. Baik, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami diskusikan, kami share melalui Masa Pot pada hari ini. Biarlah kami semakin lagi mengenal akan Tuhan, semakin lagi dekat dengan Tuhan. Kami juga bisa merasakan kasih Tuhan menyertai kami. Karena Tuhan tahu setiap pergumulan, Tuhan tahu setiap suka maupun duka yang kami alami. Biarlah kami meresponnya Tuhan dengan tetap berjaga-jaga, tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu